Oke, Pak Madi, silakan. Sudah suruh Pak Madi unmute. Oke. 1, 2, 3, bagus suara. Wah, ini tembus 500 bener. Mata. Mata. Oke. Langsung ya. Sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas hadirnya Zoom meeting pada malam hari ini. Ini baru semangat ya. Jadi seperti apa yang kita sampaikan, ini tadi salah room. Ternyata Pak Hendrik yang buat room, jadi roomnya hanya 500. Kayaknya nih mungkin kalau room 1000 bisa lebih mungkin Pak Hendrik. Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman sudah melihatkan semangat ya. Sampai malam hari ini ya, saya pastikan teman-teman memang punya niat besar. Artinya jangan sampai sia-sia. Kita sudah mengawal dari beberapa bulan yang lalu, kita sudah mengerjakan tantin, dan jangan lepas hanya sampai malam hari ini. Kenapa? Karena kita memang harus mengawal pasukan kita, teman-teman kita, untuk bisa nanti benar-benar melakukan KYC tahap kedua. Ya, saya tidak bisa saya sendiri yang lolos KYC tahap 2. Kalau teman-teman tidak lolos, sama Bapak Ibu yang mengajak teman-teman yang lain juga nggak bisa akan nyaman dengan Anda sendiri lolos yang hanya dapat 100 koin, tetapi teman-teman yang Anda ajak mereka tidak tembus. Nah, itu. Oke, teman-teman. Jadi pada malam hari ini, ini kayaknya ini Zoom terbanyak ya, Zoom terbanyak yang pernah kita hadirkan. Beberapa waktu lalu kita pernah hadir sampai 490 tujuan, tapi malam hari ini alhamdulillah 500 ya, buktikan 500, dan nanti mudah-mudahan Pak Hendrik akan berkoordinasi dengan CEO dan nanti biar mereka menyapa kita. Ya, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita mungkin tidak terlalu penting untuk bagaimana CEO menyapa kita. Kita juga nggak tahu bahasanya, sebagian besar. Tetapi yang paling penting adalah kita sendiri. Bukan CEO yang akan merubah hidup kita, bukan CEO yang akan menentukan jumlah koin kita dapat berapa, tetapi kita bagaimana kita menentukan sendiri. Kita akan mendapatkan koin ini mau berapa banyak. Itu kita, ya. CEO sudah memberikan satu pola kerja atau satu sistem di mana kemudahan-kemudahan ya atau rule-rule-nya harus kita patuhin. Pertama, Anda harus punya nomor WhatsApp. Nah, kedua harus email. Nah, itu udah mulai ya. Jadi perlahan-perlahan kita sudah mulai melihat ada rule-rule yang memang harus kita penuhi. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak ada hak untuk mengatur CEO bagaimana caranya atau bagaimana kita coba ikutin apa kata saya, nggak bisa begitu. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti cara CEO untuk bagaimana rule yang dia berikan, kita ikutin aja. Nah, hari ini saya pastikan dengan semangat Anda semua, ada 500 orang yang bisa hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang tidak bisa masuk, ya. Ada teman-teman yang tidak bisa masuk, ini satu hal yang sangat luar biasa. Nggak apa-apa teman-teman, saya akan sampaikan beberapa hal update ya, bahwa ini belum selesai. Jadi Anda bergembira, Anda bersukaria, ini belum saatnya hari ini. Tetapi Anda harus masih mengawal ini. Sekali lagi ya, kita kawal bareng-bareng, kita buktikan bareng-bareng bahwa tim Bumi adalah tim terbaik yang ada di bumi ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Hendrik, bahwa mungkin teman-teman menyaksikan video di mana di sana ada sebuah tim yang mengakui bahwa dia adalah tim terbaik di Indonesia atau di dunia bahkan. Ternyata tidak seperti itu sebenarnya. Nah, ketika Anda kompak, ternyata ada 500 orang yang bisa hadir di sini. Ini adalah satu hal yang luar biasa, ya. Ini kita buktikan bahwa nanti kita akan kawal bahwa kita 500 orang ini, atau mungkin ada di under Anda, mungkin ada 1.000, 5.000, atau bahkan 10.000, itu bukan robot, itu bukan fake, bukan mainan, bukan KTP sembarangan, tapi itu tidak diuntungkan. Ternyata dari Tantin ini sudah sangat pintar, bagaimana akhirnya dia harus memverifikasi dua hal. Pertama, yang dulu daftar pakai email, dia harus mengajukan nomor WhatsApp-nya. Yang dulu daftarnya pakai WhatsApp, dia juga harus verifikasi tambahan ada emailnya. Ini bisa dipastikan bahwa dari cara ini aja udah terfilternya banyak.
orang akan banyak yang mental. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan. Berikutnya nanti akan ada lagi KYC wajah. KYC wajah atau KJC yang kedua wajah itu sudah seperti biasa memang dilakukan oleh orang-orang atau exchanger di luar sana untuk melakukan verifikasi yang sebenarnya. Ya kita memang butuh orang beneran, bahwa kita itu bukan robot, bahwa kita itu bukan benda mati. Jadi ya kita tunjukkan bahwa kita siap diverifikasi dan kita siap menerima koin, dan teman-teman yang kita ajak juga siap mendapatkan koin. Nah, untuk itu teman-teman sekali lagi harus benar-benar bersabar, harus benar-benar disiplin. Tapi kita masih punya waktu teman-teman. Ini belum berakhir ya. Kita masih punya waktu beberapa hari. Lakukan pendaftaran terus. Pendaftaran terus. Karena apa? Saya hampir bisa pastikan. Ada beberapa orang yang belum Anda tawarin program ini. Yang belum Bapak Ibu tawarin program ini. Ya, yang itu terlewatkan. Mungkin begitu. Kenapa ini ada yang sharing? Bapak dimatikan aja mungkin. Ada yang share ini ya. Oke. Oke Bapak Ibu, saya lanjutin ya. Jadi teman-teman, kita nanti akan kawal perlahan-lahan. Di sana mungkin tadi ada announcement yang Bapak Ibu sudah baca ya. Mungkin nanti saya pelan-pelan akan lihatkan ya, ada di sini ya. Nanti tak lihatin bahwa kita akan sama-sama melihat itu tadi pengumuman terbaru ya, pengumuman terbaru. Jadi mohon tidak risau. Sekali lagi, teman-teman kalau memang tidak ada dapat informasi yang betul atau hanya dari tempat-tempat lain yang mungkin kurang kompeten, sebaiknya nggak usah di-share di grup. Kenapa? Karena itu akan membingungkan kita-kita aja. Ya, akhirnya banyak pertanyaan bahwa itu gimana poin 6 gitu. Nah, itu kan kontroversial. Nah, setelah kita konfirmasi kepada manajemen, ternyata boleh kok mendaftar dengan login logout, kita membantu teman kita, tetangga kita atau tim kita boleh, nggak ada masalah. Jadi yang punya yang punya poin-poin itu berarti itu bukan dari company. Atau nanti begini, atau mungkin nanti ada statement resmi yang dikeluarkan oleh company, kita juga akan sampaikan, ya. Jadi kalau teman-teman kok ngambil share dari grup lain, entah dari mana sumbernya yang tidak jelas, diposting di grup, itu pasti membingungkan timnya, ya. Membingungkan timnya. Jadi Pak Hendrik udah bilang, ini yang begini-begini kita kick aja gimana Pak, katanya. Saya bilang jangan dulu. Mereka pasti mencari ya, atau membagikan sumber itu pasti dengan niat yang baik juga. Bukan niat membingungkan begitu ya. Nah, cuman dengan kondisi begini, kalau bisa mohon semua grup ya yang kira-kira memang aktif ataupun tidak aktif, kalau dapat informasi-informasi, sebaiknya coba dijapri aja kepada admin atau mungkin kepada upline-nya. Jadi setelah kita dapat klarifikasi, mungkin admin ada terlambat mendapatkan informasi, nanti saat itu kita langsung akan klarifikasi. Itu akan lebih bagus daripada Anda sudah yakin nih dapat informasi dari tempat lain, diposting ke grup, akhirnya ternyata nggak dipakai juga gitu loh. Nah, saya yakin teman-teman ini semua menunggu kabar baik, semua menunggu bahwa ini nanti akan akan mudah, akan dapat koinnya dan akan bisa dijual. Oleh sebab itu, tetap kita kawal. Kita masih punya beberapa hari lagi ke depan, ya kan? Kita masih punya waktu untuk nambah koin lagi. Kenapa? Karena ingat ya, ada garansi dari founder kita. Ketika kita terregister di bawah tanggal 30, ya, ingat-ingat, mungkin ini udah yang kesekian kalinya kita sampaikan, di bawah tanggal 30, berikutnya KYC-nya lolos di tanggal 7 minimal, ya. Maka saat itu juga Anda sebagai anggota dari tim Bumi, Anda juga akan dapatkan koin 100 CTC. Ini kan luar biasa. Nah, di mana ini sudah pasti sangat membuat tim lain cemburu, ya kan? Karena mungkin dia tidak bisa memberikan hal-hal seperti ini. Kenapa tim kita bisa memberikan? Karena tim Bumi itu menguasai 60% lebih dari peredaran koin yang ada. Nah, teman-teman ya, sekali lagi saya akan tambahin ulasan tentang bagaimana sekarang member udah 40 juta. Masih ada ternyata di grup kita
yang selalu berstatement atau post. Bagaimana kalau 40.000 dan masing-masing dapat 100, ini udah 4 miliar lebih. Kenapa selalu terulang begitu? Sayang banget ya. Kalau teman-teman biasakan, kalau masuk grup coba dibaca dari atas sampai Anda itu langsung baca dulu. Jangan langsung komen. Ketika Anda komen ternyata di atas itu udah ada, kelihatan banget bahwa kita itu pemalas, ya. Nah, kalau pemalas kayaknya ya kurang layak kalau dapat koin gitu nantinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, guyon. Nggak apa-apa. Jadi mohon nanti kerjasamanya juga di grup itu kita tetap kondusif. Kondusif yang bagaimana? Kondusif bahwa Anda melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu bagaimana? Kita tetap aktif mengedukasi kepada tim kita. Ya, kalau memang kita ada kendala, mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita sampaikan, kita sebaiknya tanya ke upline, ya, tanya ke senior, begitu, dan lain-lain ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke, teman-teman, 40 juta atau user yang sudah terposting itu ternyata banyak robot atau banyak AI, ya, atau banyak mungkin data KTP yang mungkin bahkan orangnya sudah mati. Nah, itu sudah disampaikan oleh perusahaan melalui founder-founder kita. Jadi mungkin nanti ketika mungkin terverifikasi atau yang lolos itu mungkin 30 atau bahkan 20-30% aja, itu udah luar biasa. Kita insya Allah ada di bagian itu. Kalau teman-teman tidak melakukan kecurangan, teman-teman pakai data yang sebenarnya, teman-teman hati mempostingnya, ya kan, kita akan ada di bagian yang masih dapat koin itu. Masih banyak, ya. Karena memang biasa di dalam dunia airdrop itu banyak banget teman-teman yang udah pengalaman, ada istilahnya nuyul. Nuyul itu kalau seandainya tidak diberikan verifikasi wajah itu udah pasti lolos. Tapi ternyata Tantin punya strategi yang sangat bagus, dia juga tidak main-main, dia tidak gegabah, akhirnya dia berikan satu KYC kedua atau melalui verifikasi wajah. Nah, ini tenang aja teman-teman. Kalau kita berproses sesuai sistem, kita ikutin alurnya, mudah-mudahan Anda semua akan dapat. Tidak ada kegagalan di situ. Oke. Berikutnya lagi teman-teman menyikapi beberapa pengumuman yang tadi sudah terbaca ya. Itu di sana ada beberapa poin. Coba saya akan review satu persatu pelan-pelan ya. Mungkin tadi sudah ada dibaca juga ya di sana. Itu nanti boleh dibaca bareng-bareng juga. Kalau nanti mungkin teman-teman punya tafsir yang berbeda, coba nanti kita diskusikan. Oke. Ini. Panggil nggak? Boleh panggil ini ya? CEO? Ya. Oh ya boleh. Boleh, sebelum kita diskusi, kita coba Pak Hendrik, coba panggil CEO nanti bagaimana. Oke, silakan. Halo Jason. Jason. 你可以在 comment 那边，我不知道你用什么名字在里面，太多人了在里面，我不可以知道你用什么名字。Gak apa-apa Pak Mahdi, lanjut dulu. Oke, jadi saya lanjutin sambil Pak Hendrik nanti coba menghubungi CEO. Gak apa-apa, nanti kalaupun CEO mau masuk, saya boleh live sebentar atau ini gak apa-apa, gak masalah. Atau nanti Pak Hendrik by phone aja boleh. Jadi di sana ada ini ya, saya coba baca ya. Dengan senang hati kami umumkan bahwa IT Exchanger akan resmi diluncurkan pada tanggal 25 April waktu Singapura. Waktu Singapura itu hanya lebih 1 jam dengan kita, dengan WIB. Jadi kurang lebih 25 April ya. Oke, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda yang berkelanjutan ya untuk memastikan pengalaman yang lancar dengan platform baru. Harap perhatikan informasi penting berikut ini. Nah, ini dia. Pertama, petunjuk sinkronisasi data akun untuk menjaga stabilitas platform dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Sinkronisasi data akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu pendaftaran. Batas waktu sinkronisasi data 23 April 2025 pukul 24 waktu Singapura. Nah, jadi sekarang ini kan 22, berarti
besok malam itu sampai jam 24 waktu Singapura itu nanti mungkin ada seperti tutup buku atau bagaimana, bahasanya begitu. Jadi akan ada sinkronisasi. Oke. Pengguna yang terdaftar sebelum tanggal 24 April dapat masuk mulai tanggal 26 April. Jadi teman-teman, kalau yang sekarang udah terdaftar, udah bisa dipastikan kita terdaftar sebelum tanggal 24 April. Jadi nggak usah ditanya lagi kita terdaftar tanggal berapa, nggak usah dipikir, ya kan? Yang penting kita terdaftar hari ini, yang udah punya bisa login, berarti kita terdaftar sebelum 24 April. Dapat masuk tanggal 26 April. Nah, jadi kita mungkin nanti akan bisa login lagi itu di tanggal 26 April. Ya. Ini sepertinya nanti akan ada menu baru atau aplikasi baru, ya. Oke, berikutnya lagi, pengguna terdaftar 25 April dapat masuk mulai tanggal 27 April. Nah, kayaknya akan ada pembeda nih sudah, ya. Di sana masih ada pembeda. Jadi yang 25 April register nanti login lagi tanggal 27. Pendaftar berikutnya, akses masuk akan diberikan secara berurutan berdasarkan waktu pendaftaran. Nah, setelah tanggal 25 berarti nanti akan ada sistem yang nanti mengatur secara berurutan berdasarkan waktu pendaftaran. Mungkin nanti yang daftar di tanggal 28 nanti akan masuk tanggal sekian. Daftar 29 nanti masuk tanggal sekian. Nah, seperti itu ya. Berikutnya lagi, di sini, harap rencanakan aktivasi promosi Anda dengan tepat untuk menghindari pembatasan masuk yang disebabkan oleh penundaan sinkronisasi. Jadi hari ini sampai besok malam ini masih gaspol aja teman-teman ya. Hari ini sampai besok malam hajar sampai bahwa kita bisa register ya, bisa register. Oke, berikutnya lagi penjelasan metode login. Oke, semua pengguna dapat login ke titik exchange menggunakan akun mini app plus kata sandi plus kode verifikasi. Artinya kita di menu aplikasi tambah kata sandi juga tambah verifikasi. Ini kemungkinan adalah OTP yang masuk ke email atau nanti masuk ke WhatsApp. OTP. Berikutnya lagi, harap diperhatikan pengguna yang mendaftar 23 April 2025 pukul 24 harus menunggu hingga sinkronisasi data sistem selesai sebelum dapat login. Nah, jadi kalau mungkin besok malam nih, besok malam login terakhir mendaftarkan terakhir jam 24, maka nanti kita akan bisa login lagi tanggal 26. Berarti tanggal 25 ngapain? Ya udah, mungkin tanggal 25 kita ngobrol-ngobrol aja sambil membaca, sambil memantau bagaimana mungkin ada info dari perusahaan dan lain-lain seperti itu. Oke. Yang poin ketiga, pemberitahuan penyelesaian informasi akun untuk memastikan keamanan akun dan fungsionalitas penuh, platform akan memulai proses penyelesaian informasi akun dimulai tanggal 23 April. Pengguna dengan nomor ponsel terikat diminta untuk menambahkan alamat email yang valid. Jadi teman-teman yang sudah daftar pakai nomor WA, nanti akan diminta nomor email yang valid, nomor email yang aktif. Jadi yang belum punya email, nanti teman-teman pandu untuk membuat email. Nah, berikutnya lagi, yang dengan alamat email terikat diminta untuk menambahkan nomor ponsel yang valid. Nah, yang kemarin daftarnya lewat email, berarti besok harus disediakan, harus memiliki nomor email yang nomor ponsel yang valid, WhatsApp-nya juga valid. Nah, ini. Oke. Berikutnya lagi, harap selesaikan pembaruan informasi sesegera mungkin untuk memastikan verifikasi KYC. Distribusi airdrop dan fungsionalitas platform berikutnya tidak terpengaruh. Nah, ini dia. Ketika nanti kita udah menyelesaikan KYC kedua, ya kan? Udah ibaratnya fix, data kita diterima dan lain-lain, maka kita nanti akan berhak mendapatkan proses distribusi koin, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala, maksudnya tidak terpengaruh itu tidak ada kendala. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi komunitas resmi TT atau tim dukungan pelanggan. Nah, ini dia, teman-teman, berarti ini sekarang sudah memiliki customer service atau tim dukungan pelanggan. Jadi teman-teman nggak usah segan-segan. Contoh, kemarin ada yang nanya, bagaimana kalau KTP saya terbalik?
Bagaimana kalau KTP saya kemarin fotokopian? Bagaimana KTP saya kemarin blur? Coba nanti ditanyakan ke dukungan pelanggan. Ya kan? Karena ini kita udah boleh komunikasi. Terima kasih atas dukungan Anda. TT akan terus menyediakan layanan aset digital yang efisien, aman, dan andal. Nah, kira-kira gitu pengumumannya. Jadi teman-teman, ini yang bisa kita lakukan sekarang. Nggak usah khawatir bagaimana caranya, nggak usah takut ribet, nggak usah takut untuk tidak terima. Tapi sekarang lakukan aja, sampai besok malam kita masih punya kesempatan untuk menambah koleksi koin kita. Kan begitu. Nah, teman-teman, terus nanti prosesnya bagaimana? Nanti kita akan update, nanti akan kita kasih tahu, kita akan ajarkan bagaimana caranya, ya kan? Gak usah khawatir, sekali lagi semua pasti akan tertata. Semua pasti akan kita ajarkan. Yang penting teman-teman mau belajar nanti. Oke, berikutnya teman-teman, kalau kita sekarang udah tahu seperti ini, berarti kita pertama memang tinggal siapkan aplikasi nanti ya. Jadi mungkin belajar install aplikasi oke. Jadi misalnya sudah kita install, ya boleh mau di-delete lagi boleh. Terus login lagi, nggak masalah. Dicoba-coba aja, karena nanti ini bisa dipastikan untuk kita bisa KYC itu akan ada menu baru, berarti kita harus install ulang atau harus upgrade. Nah gitu. Berikutnya lagi yang memang sudah advance, yang memang sudah biasa install, yang memang sudah ngerti banget tentang aplikasinya, ini sampai malam bisa gaspol. Kita bisa nambah berapa banyak yang akan kita rekrut dan berapa banyak kita akan nambahin. Kira-kira. Nah, sampai di sini kita diskusinya, terus mungkin kita akan tanya jawab. Nanti akan tanya jawab bareng-bareng. Pak Hendrik, Pak CEO-nya ya, nanti biar bisa menyapa kita. Bagaimana tim Bumi ini ternyata luar biasa. Bagaimana tim Bumi ternyata memang kompak sekali. Nah, bagaimana tim Bumi ini ternyata datanya valid dan kita memang benar-benar dapat koin yang bagus ya. Artinya koin yang bagus itu tidak banyak yang gagal. KYC-nya lancar. Oke, saya akan panggil dari yang mengangkat tangan dulu ya. Dari paling kiri ada Pak Wilson Batam. Silakan Pak. Mau tanya apa atau mau memberikan ucapan apa, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Mardi. Dari Batam Wilson Pak, mau bertanya. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah bisa melalui kita untuk upgrade atau install untuk member di tim kita Pak? Hanya itu pertanyaannya Pak. Coba diulang Pak, maksudnya upgrade di aplikasinya atau gimana? Umpamanya dia upgrade untuk yang besok nanti itu, apakah kita bisa membantu tim di bawah kita untuk kita bantu upgrade? Nah, jadi kita masuk. Bisa dong. Bisa ya. Pak, kita pasti bisa membantu untuk upgrade, pasti bisa. Terus berikutnya lagi ya Pak, yang penting kalau memang data dia bagus, mungkin kita bisa bantu installnya. Atau bahkan begini Pak, kalau orangnya dekat, nanti Bapak bisa panggil ya, dan KYC nanti pakai HP kita, kemungkinan bisa. Sebelum mungkin nanti akan ada petunjuk berikutnya gitu Pak. Bisa Pak, ya? Bisa. Oh iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Mardi ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Makasih Pak Wilson. Tapi dari Zoom ini saya lihat, oh berarti konsepnya adalah batas maksimal itu tanggal 7 bulan depan ya Pak ya, 7 Mei ya Pak ya? Betul, 7 Mei. Maksimal itu Pak ya? Ya, maksimal. Kemudian juga dari keterangan dari sebelum saya juga, dari Pak Lurah, alhamdulillah bisa ngangkat masyarakatnya. Jujur saya juga belum menyebarkan, karena kenapa, saya satu takutnya ya seperti itu tadi, yang gapteknya juga saya ya. Nah terus ada yang nanyain tentang katanya yang tadi sebelum saya juga bilang WD-nya kapan, pencairannya kapan, segala macam. Jadi masyarakat kita ini terkenang pengen ekstra cepat Pak. Kita tidak memungkiri itu ya Pak ya. Betul. Jadi karena dia antusias, terus pengen buru-buru. Saya arahnya sebenarnya dari aplikasi ini semuanya yang sebelum-sebelumnya juga saya udah pernah ngikutin. Memang prosesnya lama karena
secara untuk nasional Indonesia aja mungkin agak ribet untuk nasional, apalagi ini seluruh dunia kan. Untuk ownernya ya lumayan Pak, lumayan ini. Tapi saya belum ngeri-ngeri apa ya, saya belum berani ngajak bawa saya karena saya masih takut data-data, karena itu kan pakai data Pak, data masyarakat, KTP apa segala macam. Kita itu yang saya takutkan, seperti itu. Makanya saya juga kaget nih, ada yang pakai AI terus KTP orang meninggal. Wah, berarti ada penipuan juga dari masyarakat kita juga, ada penipuan juga ada yang ngakalin juga nih, ngakalin aplikasi ngakalin owner. Wajar saya bilang owner menggunakan aplikasi update segala macam normal. Jadi sama-sama takut sebenarnya sih, dari ownernya juga takut yang dibohongi, dari kita juga takut dibohongi. Dalam arti kata dibohongi di sini. Sebenarnya owner nggak takut dibohongi, cuman owner memang memberikan token ini kepada hak yang sesuai. Sebenarnya owner wajar-wajar aja kalau dia approve kan tidak masalah, karena kita udah bincang kan. Padahal kita sebenarnya owner bilang kita tidak takut untuk memberikan 2 miliar token ini kepada siapapun. Cuman di sini ada namanya komitmen untuk 5 founder. Kita harus mencari yang hidup, akhirnya dia gunakan AI. Di sana, di saat gunakan AI berarti informasi atau token yang sewajarnya dapat ke manusia yang benar-benar manusia, tetapi dimiliki oleh orang-orang yang lebih bijak daripada sistem. Nah, dari sini sebenarnya owner tidak takut. Sebenarnya owner tidak peduli juga kalau orang takut mau daftar, tidak masalah. Sebenarnya dari awal juga kita ada beritahu ke grup ya, kalau takut tentang data, apa sih yang ada dengan data? Sedangkan kita lebih takut di saat kita mengaktifkan lokasi HP kita dan kita pergi kemana-mana menggunakan Google Map dan kita memberikan nomor HP kita kepada siapapun yang kita tidak pernah kenal sama ini, dan itu lebih takut sebenarnya. Dan toh sebagai menggunakan KTP itu cuman memastikan rakyat yang ada di negara itu memang ada KTP-nya, kecuali pendatang haram. Dan KTP itu pula harus sama dengan wajah yang punya KTP. Itu doang sih sebenarnya. Kalau untuk data, owner juga tidak bisa menggunakan data kita sewenang-wenangnya. Kalau zaman dulu, ya. Zaman dulu data-data pribadi ini harus disimpan karena bisa disalahgunakan. Tetapi sampai hari ini, kita tidak perlu pakai data pun, kita sudah bisa mendaftar bank dengan cuman call saja. Dan kita mengetik dan call, data itu cuman memastikan kita benar-benar rakyat Indonesia di saat mendaftar bank. Itu aja sih Pak. Makanya kita bilang, kalau tidak mau, ya itu rugimu. Kenapa? Karena kita hari ini, banyak, kita bisa lihat nih, antusias orang sampai 500, CEO pun tidak bisa masuk. Dan juga dalam masa yang sama, itu ada sekitar lebih daripada berapa persen semua penduduk Indonesia sekarang yang udah join di dalam sistem ini. Ya, jadi kita masih ragu, kita tidak masalah. Kayak tadi Bapak yang satu lagi dari Aceh tadi, dari Medan, dia bilang, saya masih khawatir Pak, teman ini rugi dari network. Kita tidak bisa samakan mantan dengan yang namanya sistem pengenalan baru. Kalau kita masih memikir mantan, bila waktunya kita move on, hidup kita tidak lama. Tapi kalau ada peluang ini, apa salahnya? Toh kita kembali lagi dengan asal pengomongan kita. Apapun yang dikerjakan di dalam dunia digital, itu bukan semudah yang kita pikirkan untuk mendapatnya. Kita hari ini, walaupun ada beras di rumah, walaupun ada periuk, ada listrik, ada api dan segala macam, kita tetap harus mencuci beras itu, dan kita harus memasaknya, dan kita harus menggunakan tangan kita untuk menyuapkan ke mulut. Jadi kalau kita cerita tentang data pribadi, itu hak pribadi sebenarnya. Kalau kita sih tidak menyarankan, kalau teman-teman takut, tidak sarankan. Tapi kalau teman-teman takut untuk kaya, nah tidak perlu join. Tapi kalau teman-teman rasa ini momentum dan ini ada peluang, dan mungkin bisa kaya di dalam sistem ini, silakan. Kenapa kita berjalan dengan sejarah Bitcoin? Waktu dia main, kita bisa dapat 50 Bitcoin dengan CPU yang 6 RAM sampai 8 RAM. Waktu itu di tahun 2009 bisa dapat 50 Bitcoin. Toh hari ini Bitcoin satunya bisa tembus 1,5 miliar lebih. Dan ini kita cerita tentang project, bukan bagaimana kita cerita hari ini untuk pendaftaran.
Projek yang dikembangkan oleh Tantin, token yang diberikan kita hari ini, itu adalah token blockchain sumber utama pola sistemnya untuk berjalan. Nah, blockchain ini, kalau tidak ada token ini, itu tidak bisa aktif untuk transaksi, untuk buat projek, smart contract, NFT, itu butuhnya gas fee-nya dari kita. Nah, dan pertama kali di dunia, belum ada yang lain, boleh cek, boleh research, 99,5% token ada di user. Dan begitu juga dalam masa yang sama, user-user inilah yang menjual ke pasar. Nah, tergantung harga berapa nanti di market. Nah, itu sudah diiming-imingkan $1, ada yang $10, ada yang $100. Kenapa? Sudah ada yang standby membeli, termasuk ownernya. Dalam masa yang sama, kita juga bukan cuma melihat dengan token dan projectnya. Owner ada duit atau tidak. Di saat owner ada duit, disitulah kita ada potensi. Bagaimana pola pun kita, susah pun kita, dengan konsep apapun, kita harus dapat token itu. Kalau kita bercerita hari ini tentang namanya KYC, semua, walaupun Bapak masuk ke hotel, walaupun tinggal di dalam hotel itu 1 jam untuk short time, itu harus tinggalkan KTP dan KTP kita harus difotokopi. Nah, itu lebih susah lagi. Begitu Pak Vino. Iya. Masuk, Pak. Oke. Sekarang kita dahulukan yang buka kamera dan menunjukkan tangan. Siapa ini? Oke. Oke, Pak Muhajir deh. Pak Muhajir. Coba Pak Muhajir. Silakan. Ya, sebentar. Begini, tadi dikatakan oleh Pak Marti bahwa yang mendaftar pada akhir tanggal 23 itu akan bisa login tanggal 26 gitu kan ya. Dan pertanyaan saya adalah, apakah tanggal 24 dan tanggal 25 itu masih bisa registrasi, program registrasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti harga CTC Coin akan menjadi the next Bitcoin? Terima kasih, Pak. Oke, yang kita jawab yang pertama dulu, itu masih tetap bisa diregistrasi. Nah, cuman ketika registrasinya mungkin nanti tanggal 24, nanti akan loginnya mungkin di tanggal 27. Setelah itu nanti akan bertahap, nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang akan disampaikan oleh perusahaan. Nah, kalau kita bicara apakah CTC akan menjadi the next Bitcoin, wah ini kita nggak bisa mendahuluin, tetapi saya pikir berat sekali. Ya, Bitcoin adalah cikal bakal atau mbah buyutnya atau induknya dari semua kripto, ya kan? Jadi kalau sampai hari ini kok masih ada orang bilang bahwa nanti akan menggantikan Bitcoin, itu untuk saya sendiri, ya, untuk saya sendiri saya tidak akan pernah percaya. Bahkan untuk CTC, walaupun nanti akan sebagus apa, kalau untuk menggantikan Bitcoin mungkin tidak. Tetapi kita tidak usah berpikir aneh-aneh akan menggantikan atau tidak. Ketika koin kita ada di ranking di mungkin 10 besar, itu udah sangat luar biasa. Itu aja Pak, ya kan? Jadi kalau mau menjadikan harganya, sekarang dominasi Bitcoin itu lebih dari 60% loh. Jadi gimana mau menggantikan gitu? Karena semua koin yang hadir akan selalu di-compare dengan Bitcoin. Jadi ya tidak usah terlalu muluk-muluk lah. Ada di 10 besar di Coin Market Cap, itu kita udah bersyukur Pak sebenarnya. Halo. Gitu Pak Muhajir. Ya, makasih Pak. Siap. Cukup ya pertanyaannya ya. Berikutnya ada Hamster. Silakan Pak Hamster. Selamat malam ini Pak Ya, malam. bicara. Gini Pak, saya mau tanya ini. Saya kebetulan juga udah lama sih tahu project ini ya. Aku lihat juga sering nyangkut-nyangkut juga di grup saya gitu. Cuman aku penasaran aja gitu. Oke. Aku masih mikir-mikir tentang aplikasi ini Pak. Itu perusahaan besar gitu ya, infonya perusahaan besar itu. Tapi kenapa masih menggunakan APK file gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan saya dapat info pada awalnya katanya harganya akan 1 USDT gitu. Nah, itu info itu dapat dari mana? Terus adakah informasi yang valid gitu Pak? Yang kedua. Yang ketiga, kalau harga $1 itu nanti akan listing di mana gitu? Maksudnya ini koin atau bentuk token atau exchanger ini dia nanti listing di market mana gitu, maksud saya seperti itu.
Itu yang ketiganya. Yang keempatnya, aku lihat ini bagus ya, artinya Indonesia itu aku lihat banyak sekali nih peminatnya. Cuman aku kan belum paham. Artinya saya perlu dapat info dari Zoom ini begitu. Ah, intinya itu aja Pak dulu. Ya. Ada 3 pertanyaan ini. Oke. Pak, dari kota mana ini? Saya di Madura ini Pak. Terus udah terdaftar ya? Udah register di sini ya? Belum karena khawatir di aplikasinya ini Pak. Ya bukannya apa, karena ada peringatan-peringatan seperti itu. Kebetulan juga awal masih awam untuk file-file seperti ini gitu, belum bisa membaca apa isi daripada APK itu seperti itu Pak. Oke, biar saya jawab. Ya, oke. Pak Hendrik akan jawab ya. Silakan Pak Hendrik. Madura mana? Oh saya Sebentar, pendatang Pak, Pak, ya. pendatang. Pak Hendrik silakan jawab untuk Pak Hamster. Ya, kita Madura ulang lagi. mana Pak Hamster? Saya Madura juga, Sumenep, nggak Oh ada saya di masalah. Sampang Pak, saya di Sampang. Oke. Sebenarnya mana sebenarnya? Saya Sumenep, Talangu, nggak ada masalah. Ratusan orang. Saya Sampang, open. Luar biasa semuanya. Nah, ternyata dari Madura banyak nih. Besok bisa ngopi bareng ini. Bisa Kirim Pak, saya fotonya. saya di Camplong ini, sekarang ada di pantai nih. Juga ada. Yang Madura nanti kumpul yang Saya dari Bangkalan sudah. Oke, kita mute dulu. Oke. Sebentar, saya akan jelaskan. Sebentar, nanti Oke, begini Pak Hamster. Jadi dalam masa yang sama itu Hamster Combat mungkin namanya nggak rubah. Oke, jadi begini Pak Hamster. Kita jalanin project ini di tanggal 24 ya Pak Mardi. 24 atau 25 kemarin. Di bulan 3. Ya, jadi season untuk airdropnya ini ataupun menjalankan airdrop cuma 45 hari sampai di tanggal 8 Mei. Kenapa Play Store-nya ini di take down? Sebenarnya dari awal sudah ada di Play Store, tapi di take down karena banyak tiruan. Contoh OKX meniru tokennya dari jaringan Solana. Jadi developer sering mengulah dan terdetek ada AI juga yang masuk untuk pendaftaran berskala besar. Jadi dalam masa yang sama Pak Hamster bisa lihat antusias orang kalau Pak Hamster dari awal udah join sampai dari awal sampai sekarang kita udah capai lebih dari 500 sebenarnya. Cuman room boleh muat 500. Nah, kenapa projectnya pakai jenis APK? Karena mereka lagi masih take down, masuk lagi itu amat susah bagi mereka. Jadi terpaksa pakai APK dengan juga link juga pakai daripada web 2 juga. Jadi dalam masa yang sama sekarang ini sering diupdate lah sistemnya, begitu. Jadi dalam masa yang sama, memang ownernya project yang super besar dan juga ownernya juga kaya raya. Makanya kita juga bagaimana antusias untuk menggali token ini skala banyak karena fokus kepada ownernya. Nah, begitu juga dengan project untuk listing, dia tidak ada listing di mana-mana karena dia melengkapkan semuanya. Pertama, kenapa token CTC ini kita kejar? Karena CTC token ini adalah token intinya blockchain Tantin itu sendiri. Total supply-nya 2 miliar. Nah, 2 miliar ini 99,5% dari jumlah token itu akan diberikan semuanya melalui airdrop. Mungkin ada kendala dari warning tentang HP dan segala macam. Itu mungkin challenge bagi mereka. Bagaimana pola mereka untuk mendapatkan user. Tetapi selama ini banyak juga airdrop yang lain lebih susah lagi. Pakai extension wallet, harus like dan ini, harus tunggu sampai beberapa tahun baru muncul. Tetapi di sini kita terpaksa ikut role. Kenapa mereka nggak masukkan ke Play Store? Mungkin ada sebabnya dan memudahkan kerja mereka itu sebagaimana algoritmanya untuk mereka serap sendiri. Dan juga traffic dari sistem ini juga mereka kadang-kadang wah kok susah banget ya ada AI yang masuk pas take down. Nah begitu Pak Hamster. Ada lagi nggak pertanyaan Pak Hamster? Ya ini untuk harga $1 itu info dari mana gitu. Soalnya Nah Pak Hamster belum dapat info resmi. Ya Pak Hamster pernah masuk ke jaringan Telegramnya ataupun media sosialnya? Belum. Cuma dapat info-info dari yang ngajak aja gitu. Ya, Cuman betul. saya Sebelum mau ini masuk. Pak Hamster ada follow airdrop yang lain sebelum ini?
Pernah. Dulu juga Nah, banyak. Jadi kalau Pak Hamster follow airdrop yang lain, first atau pertama langkah yang kita cari adalah bukan dari info leader ataupun info dari saya sebenarnya. Tetapi Pak Hamster mencari follow langsung official website-nya, bukan website-nya, official social medianya yaitu X. Dan selama ini kita tahu Twitter dan juga Telegramnya. Nah di Telegram itu, di saat mereka berkumpul dan mereka membuat event, rata-rata mereka akan menceritakan bukan $1. Asumsi semua teman-temannya kenapa $1? Karena yang ada di pasar itu bukan token owner yang menjual, tetapi token-token kita yang menjual. Dalam masa yang sama, $1 itu muncul, kesepakatan semua, dan itu muncul di Telegram itu sendiri. Harga nanti di saat di market itu lebih dari $1 sebenarnya. Tapi kita sebagai tim yang ada di dalam sistem ini, ya tim bumi yang kita buat grup, kita tidak bisa ngomong muluk-muluk seperti ada $100, $1.000, karena kan tidak sesuai dengan asumsi. Begitu juga dengan sistem trading. Pak Hamster pernah trading atau tidak di cryptocurrency? Pernah, Pak. Kalau ini kan diklaim untuk $1. Nah, itu apa Pak bilang tadi akan maksudnya harga market tidak tahu. Itu maksudnya market yang bagaimana Pak? Market internal atau market luar itu maksudnya? Nah, sebenarnya sekarang ini proyek utamanya adalah exchanger, Pak. Sama pertama kayak dulu Bitget Bybit muncul, dan begitu Binance muncul, mereka menubuhkan ataupun membuat satu exchanger global yang namanya TTX, Tantin Exchanger. Nah, Tantin Exchanger ini ada blockchain-nya sendiri. Nah, blockchain-nya ini adalah Tantin Chain. Nah, tokennya dari Tantin Chain inilah akan dimasukkan ke dalam exchanger-nya ini. Nah, exchanger-nya ini bisa dijual beli sama persis kayak Binance, Indodax, dan OKX, Pak. Begitu, Pak. Oh, jadi CTC itu token gitu Pak ya? CTC token lalu menggunakan jaringan Tantin gitu. Dia punya blockchain sendiri. Ya. Punya blockchain sendiri. Nah, tapi belum ada di ini Pak ya? Untuk saat ini di market cap belum ada ya? Belum. Ini kan proyek masih namanya menyaring dulu. Setelah nanti 2 miliar dengan ada KYC dan juga dengan improvementnya, barulah di tanggal 8, semua token-token yang teman-teman kita yang ada di dalam ini baru ada di on-chain. Berarti ada di walletnya masing-masing dan block explorer-nya terbuka dan kita bisa melihat di dalam block explorer itu. Begitu, Pak. Oh, terus jadi angka-angka yang saat ini Pak, contoh ada yang dapat 1.000, itu berarti masih bentuk itu apa tunangan ini? Baru. Jadi tunangan. Jadi contoh masih poin gitu ya? Iya, masih poin. Jadi internal namanya. 8 bulan 5 semua token-token yang telah KYC akan diberikan semuanya ke dalam wallet on-chain-nya ataupun mainnet-nya user itu sendiri, Pak. Oh, berarti sekarang masih bentuk poin internal. Dan nanti eksternal ya, masih poin lah ya, itu. Masih koin. Hanya masih catatan begitu. Nah, setelah nanti tanggal 8 baru on-chain begitu. Nah, diganti dengan apa tadi koin CTC dengan jaringan Tantin begitu Pak ya? Betul. Jadi Tantin ini adalah token meme-nya sama persis kayak ERC20, ETH, TRC20, TRX gitu. Jadi Tantin ini adalah CTC-nya, itu token utamanya nanti di dalam sistem itu. Contoh untuk gas fee, bikin LP, ataupun buat token di dalam itu pakai gas fee-nya CTC, begitu Pak. Oh, siap. Nah, lalu andaikan ya, kita kan juga belum tahu nih kalau masuk market. Dengan seumpama ini ya, dengan aku lihat usernya itu kan lebih dari 25 juta kalau nggak salah. 40 dah sekarang. Ya, bagaimana itu menjaga harga seumpama ini ya, setelah listing itu dengan sekian banyaknya user, andaikan dia istilahnya menjual gitu, berarti ini kan perusahaan buyback nih, mau nggak mau kan harus nyiapin dana sebesar mungkin sebanyak liquidity token itulah istilahnya seperti itu. Mereka nyiapkan dana 100T, tidak cukup 100T, mereka akan tumbuhkan lagi totalnya 500T untuk ekosistem ini. Nah, jadi polanya untuk info dulu. Begini, dulu. Bapak kan bilang tadi pernah trading. Di saat kita trading, anggap tidak ada orang menjual token. Token belum masuk ke exchanger. Jadi owner pasti dalam uang 100 juta aja, dia pasti pasang namanya order book $1 mungkin sekitar Rp1 juta, 0,5. Jadi owner dan orang-orang yang tidak dapat token dari network seperti investor-investor yang lain,
mereka akan memasang harga di bawah pasti. Pasang dulu harga, nanti kita akan menjual dengan harga berapapun yang kita suka dan kita bisa buat harga juga untuk jual nanti Pak di market. Begitu Pak. Oh, siap-siap. Nah, ini Pak, info yang ada 100 triliun itu mungkin ada audit atau bagaimana gitu? Bukan cuma audit, kita sudah tampilkan di dalam sistem. Kalau audit itu kita harus connect dengan SEC, dengan certik dan segala macam. Ini independen. Kalau kita cerita tentang cryptocurrency, BTC pun tidak ada audit. Enggak, ini kan, Apa yang ada ini? enggak, maksudnya proyeknya ini kan bukan ininya, exchangernya itu Pak. Ini kan mau... Nah, jadi begini, di saat nanti di tanggal 8, itu kita bisa ngecek semua holdernya di dalam sistem blockchain-nya itu sendiri. Jadi order book-nya akan terbuka. Nah, di saat dia nanti masuk ke market, nah kita bisa lihat di saat trading view-nya muncul. Begitu Pak. Oh, baik-baik. Jadi belum ini ya, belum istilahnya audit dari manapun belum ada ini ya? Ya, dia nggak butuh audit karena ownernya banyak duit. Yang besarnya audit itu dibayar. Contoh dengan project-project yang audit, saya tanya, project apa yang audit sampai sekarang muncul sebagai konsep kripto yang bisa dapat cuan? No, nothing. Termasuk dengan meme token kayak Peanut, Wall, PayPay, dan dengan segala macam token meme yang masuk ke Binance, itu tidak ada auditnya. Dari mana dia bilang audit? Jadi owner yang kita lihat hari ini, owner ada duit, kita kerjakan token ini untuk dapatkan duit owner. Begitu konsepnya Pak. Tetapi kalau cuma owner jual mimpi, tidak ada nama konsep owner membuka mata kita dia adalah sebagai jutawan atau bilioner. Buat apa kita kerja keras untuk membuat airdrop? Toh banyak lagi airdrop yang ada muncul. Kita kerjakan 1000 airdrop, mungkin satu yang lolos. Nah, tetapi di sini kenapa kita yakin owner bisa buyback? 4 dari kita ini sudah pergi ke Kamboja. Itu totalnya 5.000 orang di seluruh dunia, hampir 83.000 negara, itu dipanggil sebanyak 5.000 orang ke Kamboja, tidak menceritakan sedikit 1 sen untuk membeli ke sistem. Tapi dia akan menceritakan visi dan misinya untuk bagaimana pola circle ini berjalan. Kenapa dia melakukan 99,5 ini untuk masukkan user berkapasitas besar untuk direbutkan sebanyak 2 miliar token. Di saat nanti udah di snatch, kita punya user sebanyak 40 juta akan disaring benar-benar ada orangnya atau tidak. Nah, disitulah nanti kita akan tercatat berapa banyak holder. Di saat order banyak, transaksi besar, market cap-nya besar di trading view di dalam sistemnya, semua exchanger ada open source-nya kayak IP. Begitu juga dengan blockchain-nya, ada open source-nya. Kita bisa ngambil IP-nya, kita bisa ngambil ke exchanger kita. Itu akan diambil secara otomatis oleh exchanger-exchanger besar. Kenapa? Karena ada trading volume yang besar di dalam market cap yang bakal terjadi karena ada user yang berkapasitas besar. Begitu Pak Hamster. Oh, baik-baik. Ya, sebenarnya kalau masalah project exchanger itu sebenarnya nggak perlu saya pertanyakan gitu. Yang pertanyaan besar saya itu sebenarnya tentu pengen lah gabung gitu lah, ikut ambil bagian dari project ini gitu. Cuman kan syaratnya kan harus istilahnya nggak bisa lewat website gitu. Betul. Masalahnya kan harus itu menggunakan file APK itu. Jadi itu yang menjadi kendala gitu Pak siapa ini? Betul, memang itu kendalanya. Solusinya memang tidak ada karena kita ada potensi melihat sistem. Semua role dan term condition semua untuk airdrop itu ada masing-masing punya sistem. Jadi kita tidak bisa, oh Pak kita harus gini, tidak bisa. Karena kita harus ada potensi begitu. Oke, siap. Jadi mungkin begini, saya salah satu orang yang waktu itu saya sempat hadir di Kamboja Pak Hamster ya. Di Kamboja saya dapat undangan atau diajak teman untuk menghadiri undangan ini dan bercerita tentang airdrop. Ya, kalau kita bicara tentang airdrop, tidak pernah ada sebelumnya program yang pakai mengundang leader itu nggak ada ceritanya. Ya, tetapi di sini benar-benar dari awal sudah membuat heboh. Tantin ini luar biasa hebohnya. Jadi sampai-sampai kalau saya membahasakan ke teman-teman itu, Tantin adalah pemersatu bangsa. Kenapa? Karena di sana ada trader, di sana ada pelaku MLM, di sana ada pelaku Ponzi, segala macam. Kita bisa berbaur di Tantin ini. Nah, Tantin ini saya pikir juga satu proyek yang sangat bagus. Seperti mungkin tadi ditanyakan apakah ada ada auditnya yang dia akan menyiapkan dana 1T dan lain-lain gitu. Nah, tetapi saya mendengarkan bahwa itu disampaikan oleh manajemen waktu itu saat dipresentasikan. Jadi memang ini tinggal kita menunggu aja bahwa buktinya nanti bagaimana. Apakah Tantin ini akan membuktikan dengan apa yang dia ucapkan atau enggak gitu. Tapi kalau menurut saya, insting saya, Tantin sebenarnya tidak
tidak akan main-main dengan apa yang udah dilakukan dari awal. Kenapa? Karena dia udah mengundang ribuan member yang hadir di kantor Kamboja dan itu semua free. Semua dibiayain oleh perusahaan. Semua dibiayain untuk mengkampanyekan program-program ini ke negaranya masing-masing. Nah, kira-kira begitu. Jadi mungkin nanti gini, Pak Hamster, kalau meregister mungkin memang ada yang memberikan info ini ke Pak Hamster, monggo silakan dihubungin mereka, ya kan? Tentunya kan untuk dapat informasi tentang Tantin atau Zoom meeting pada malam hari ini kan tidak sekonyong-konyong dapat dari langit gitu. Pasti kan ada jalurnya. Jadi silakan nanti coba dihubungin mereka. Tapi kalau ingin kita mungkin nanti by phone atau ingin bertanya lebih jauh lagi, saya siap, Pak Hendrik juga insya Allah siap, kita komunikasi. Artinya di sini kita diskusi, melihat bahwa ini satu peluang yang insya Allah bagus, Pak Hunter. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih jawabannya. Oke. Ini Pak Isdi kan Pak siapa ya? Aku juga baru lihat juga. Saya Mardi, Pak. Ya, saya Mardi, Pak. Ya. Siap. Ya, nanti Pak Hunter juga mungkin bisa cari referensi. Oke, silakan. Nah ini Pak, saya ini kan dulu juga, makanya aku kasih nama Hamster ini juga dulu pemain Hamster Combat itu. Mungkinkah gitu, istilahnya kayak gini nih, Hamster Combat itu kan sistemnya begini nih, orang-orang sampai user jutaan lah waktu itu kan, diiming-imingi dengan harga sekian gitu. Nah, ternyata di tengah jalan terjadilah redominasi gitu. Ini 1.000. Gitu istilahnya. Apa ini Tantin ini akan seperti itu gitu. Ya. Kita buktikan saja, Pak. Makanya kita di sini dilakukan KYC kedua. Jadi ya kan, kalau Hamster kan banyak robot. Nah, jadi Hamster memang banyak robot dan juga ada testingnya juga. Yang harus Bapak pahami untuk sistem CTC ini, blockchain-nya itu berfungsi karena ada CTC itu, Pak. Nah, itu yang kita pikir. Utility utamanya adalah blockchain tadi. Untuk juga exchanger-nya, kalau ada orang menggunakan trading di dalam sistem exchanger-nya, gas fee untuk mengurangkan taker dan maker itu ada menggunakan CTC, Pak. Sama persis kayak Binance menggunakan Binance. Ya, Binance menggunakan BNB, Pak. Begitu. Jadi, kalau Hamster Combat cuman token Euphoria. Jadi, dia menggunakan jaringan daripada Telegram ataupun Node ya, ataupun Tone. Dalam masa yang sama sekarang ini, mereka menciptakan Euphoria di dalam sistem ini, itu adalah dari token blockchain-nya itu, Pak. Jadi utility-nya udah jelas dia munculkan. Begitu, Pak. Oke. Sekarang itu aja dulu, Pak. Soalnya juga saya mau cari-cari juga ini sering melintas nih sebenarnya di grup-grup saya ini kan. Kalau Bapak ambil lambat keputusan, ini kita tinggal sampai tanggal 7 terakhir. Setelah itu tanggal 7 tidak ada lagi orang yang bisa daftar dan untuk mendapatkan token ini tidak ada lagi. Jadi Bapak bisa lihat antusias. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Yuk, sama-sama. Ya, jadi terima kasih Pak Hamster. Jadi mungkin untuk tahu kronologisnya bagaimana koin Tantin atau CTC ini atau exchanger Tantin ini, nanti bisa di-set kok langsung di YouTube. Ketik ada Tantin Exchanger gitu, nanti akan muncul di YouTube atau di TikTok itu ya. Mungkin di sana akan banyak informasi-informasi itu yang akhirnya bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau menurut saya nggak usah banyak pertimbangan. Kenapa? Ini gratis. Ya, ini gratis. Jadi namanya gratis itu tangkap dulu aja, nggak ada masalah. Gitu.